Bab 1411. Benito menghindari pukulan penghalau bintang Amadi, dan sebelum dia bisa melakukan serangan balik, Amadi mengayunkan tinjunya ke arahnya lagi. Itu masih pukulan pemusnah bintang yang kuat, dan Benito bahkan samar-samar bisa melihat planet merah besar yang berapi-api di tangan Amadi. Suhu yang sangat tinggi membuatnya merasa seolah-olah kulitnya terbakar. Sudah terlambat baginya untuk menghindari pukulan ini, jadi dia terpaksa menahan diri dan memblokirnya. Pukulan tiran. Benito tidak mau kalah. Pukulan Tyrant dari klan Tyrant Rex terbang ke arah Amadi dengan seluruh kekuatannya. Amadi memiliki ekspresi jijik di wajahnya. Meski pukulan Benito terlihat cukup kuat, dibandingkan dengan Star Banishing Pang, salah satu skill Star Mansion, masih kalah jauh. Mereka sama sekali tidak berada di level yang sama. Apalagi Amadi masih membawa Soulbound Weapon pemberian ayahnya, Blazing Sun. Ini adalah sarung tangan yang dikonfigurasi khusus untuk Star Banishing Pang. Ketika keduanya ditumpangkan bersama, kekuatan mereka akan menjadi lebih besar. Meskipun tidak sebagus teknik pedang pemecah jahat yang digunakan David menggunakan pedang pemecah jahat, itu masih jauh lebih baik daripada gerakan rata-rata. Bahkan jika Benito satu tingkat lebih tinggi dari Amadi dan merupakan ranker penguasa puncak Eternal Realm, superposisi dari Star Banishing Pang dan Soulbound Weapon Blazing Sun sudah cukup untuk menutupi celah ini. Bahkan mungkin melampauinya. Ledakan. Gelombang besar yang dihasilkan oleh dampak dari dua tinju menyebar, mengejutkan para ranker penguasa alam abadi yang kuat di sekitarnya. Benito adalah ranker penguasa puncak. Meskipun Amadi hanyalah ruler ranker yang terlambat, dengan Soulbound Weapon Blazing Sun dan skill Star Banishing Pang dari Star Mansion, dia pasti bisa menyamai atau bahkan melampaui puncak ruler ranker. Tabrakan keduanya dengan kekuatan penuh mewakili kekuatan tempur terbesar dari Eternal Realm ruler rankers. Amadi menepis keterkejutannya dan berdiri kokoh di tempat. Pada saat tabrakan, Benito merasakan kekuatan yang sangat besar menguasai dirinya, disertai rasa sakit yang hebat di tinjunya. Tubuhnya terpaksa terhuyung mundur beberapa langkah sebelum berhenti. Pada saat yang sama, dia menahan rasa sakit karena terbakar oleh suhu yang sangat tinggi di tinjunya. Adegan tak terduga seperti itu mengejutkan semua Eternals di sekitarnya. Manusia ini hanyalah ruler ranker yang terlambat, tapi dia mengalahkan Benito, yang merupakan ranker-ranker puncak. Selain itu, Benito tampaknya sangat kesakitan. Ketika mereka melihat tinju Benito, mereka tiba-tiba tersadar. Saat ini, mereka bisa melihat luka bakar di kepalan emas Benito dengan jelas. Setelah melihat reaksi Benito, Lucius ketakutan untuk beberapa saat. Dia baru saja melawan manusia ini. Untungnya, kedua belah pihak hanya ingin menunda waktu dan tidak berusaha sebaik mungkin. Kalau tidak, nasibnya pasti akan lebih buruk dari Benito. Bagaimanapun, Benito adalah ranker penguasa puncak, dan dia hanya seorang ranker penguasa yang terlambat. Benito pun bukan lawan manusia ini, apalagi dirinya sendiri. Selanjutnya, semua binatang emas raksasa mengalihkan pandangan mereka ke tangan Amadi. Di dalamnya ada senjata Soulbound yang kuat. Bagi orang-orang ini, sepasang sarung tangan itu pasti berperan dalam Amadi, seorang ruler ranker yang terlambat, mengalahkan Benito, seorang ruler ranker puncak. Sayangnya, mereka telah dipesan oleh Benito, sehingga mereka tidak sempat mendapatkannya. Memang, seseorang bisa meninju seseorang di atas beratnya jika mereka memiliki senjata Soulbound. Bab 1412. Apakah itu David atau manusia di sampingnya? Reaksinya sama. David bisa melewati dua wilayah kecil dan mengalahkan Serpentin, seorang ruler ranker yang terlambat. Manusia muda ini juga tidak buruk. Dia bisa melintasi wilayah kecil dan mengalahkan Benito, seorang ranker penguasa puncak. Binatang emas raksasa di sekitar mereka cemburu. Mereka tidak sabar untuk membunuh David dan mengambil semua senjata Soulbound miliknya. Dengan cara ini, mereka juga memiliki kekuatan untuk melawan seseorang yang lebih kuat dari mereka. Ranker penguasa puncak alam abadi, kamu begitu-begitu saja. Hahaha, Amadi menjatuhkan Benito dengan pukulan dan berkata sambil tertawa. Tawanya menusuk saat memenuhi telinga Benito. Disakiti oleh manusia yang satu tingkat lebih rendah dari dirinya jelas merupakan hal yang paling memalukan dalam hidupnya. Klan Tyrant Rex adalah ras paling kuat di Beast Galaxy, dan tidak ada ras yang berani mengacaukan mereka. Mereka selalu mendominasi dan sombong, jadi kapan mereka pernah mengalami penghinaan seperti itu? Namun, saat ini Benito cukup terkejut. Meskipun manusia ini sedikit lebih rendah darinya, kekuatannya sangat kuat. Bahkan jika itu karena Soulbound Weapon, pukulan yang dia gunakan juga sangat kuat. Benito bahkan merasa itu jauh lebih kuat daripada Tyrant Pang milik klan Tyrant Rex. Siapa orang ini? David hanyalah manusia dari peradaban tingkat rendah yang baru saja melangkah ke alam abadi. Di mana dia menemukan penolong yang begitu kuat. Mereka sangat bersahabat satu sama lain, jadi jelas bahwa mereka dekat. Benito bingung. Namun, sekarang bukan waktunya untuk memikirkan hal-hal ini.
Dia ingin menghancurkan lawannya terlebih dahulu, dan mendapatkan Soulbound Weapons serta teknik pukulan yang kuat itu. Manusia, kamu adalah orang pertama yang berani menyerang klan Tyrant Rex di Beast Galaxy. Anda telah berhasil membuat saya marah. Selanjutnya, saya akan menunjukkan kepada Anda bahwa beberapa hal tidak dapat dilakukan dengan santai, jika tidak, Anda harus menghadapi konsekuensi yang serius. Benito menatap Amadi dan berkata dengan gigi terkatup. Anda hanyalah hewan dengan darah tidak murni. Apakah Anda tahu apa yang kami sebut pria seperti Anda? Amadi berhenti, lalu menyeringai. B dan start. Kamu yang memintanya. Benito meludahkan kata demi kata, matanya merah darah. Amadi memarahi seluruh klan Tyrant Rex ketika dia mengatakan itu. Klan Tyrant Rex adalah yang paling kuat di antara banyak ras binatang buas di galaksi binatang. Selama bertahun-tahun, mereka telah mendominasi Beast Galaxy, dan tidak ada yang berani mengacaukannya. Seberapa agung dan mengesankan mereka. Sekarang, mereka disebut binatang oleh orang luar. Saya memintanya, tapi saya minta maaf, Anda tidak dapat memberikan apa yang saya inginkan. Bukan hanya kamu, bahkan jika semua binatang buas bekerja sama, kamu juga tidak bisa memuaskanku. Amadi memandangi semua binatang emas raksasa itu dengan tatapan jijik. Siapa dia? Kepala yang lebih muda dari Star Mansion. Tidak ada yang bisa menyinggung perasaannya bahkan di kampung halamannya, peradaban tingkat tinggi, apalagi peradaban tingkat 5. Selain itu, Amadi tidak mudah dihadapi. Dia memiliki status terhormat dan bakat luar biasa. Bahkan di kampung halamannya, dia adalah pria yang menyebalkan dengan reputasi yang baik. Alasan mengapa dia datang ke Bima Sakti dan bertindak sangat sopan adalah karena dia ingin merekrut David ke Star Mansion. Tentu saja, Amadi tidak akan membiarkan hewan-hewan dengan darah kotor ini memamerkan kekuatannya di hadapannya. Mereka hanya dari peradaban level 5. Jika mereka benar-benar membuatnya kesal, dia akan memanfaatkan kekuatan Star Mansion dan menghancurkannya dalam hitungan menit. Bab 1413. Amadi mengejek semua monster emas raksasa yang hadir. Binatang galaksi yang mulia ini tidak pernah mengalami penghinaan seperti itu, dan sekarang, Amadi menyebut mereka binatang. Ini tidak bisa diterima. Meskipun demikian, mereka tidak segera bertindak. Sebaliknya, mereka menunggu langkah Benito selanjutnya. Benito adalah salah satu dari 3 ranker penguasa puncak Eternal Realm yang kuat dari klan Tyrant Rex. Dia pasti tidak akan mengampuni pihak lain karena menyakitinya dan memanggilnya binatang. Besar, sangat bagus. Benito mengatakan 3, hebat, berturut-turut, lalu berteriak dengan keras, saudaraku, kamu juga mendengarnya. Manusia ini menyebut hewan klan Tyrant Rex dengan darah tidak murni. Kapan kita pernah mengalami penghinaan seperti itu? Dia juga baru saja memarahi kalian semua, jadi maukah kalian mengambil ini saja? Begitu dia selesai berbicara, dia mendapat tanggapan. Ayo serang dia bersama, selesaikan sesegera mungkin. Menurut apa yang kakak ketiga saya katakan barusan, klan Tyrant Rex hanya akan mengambil sepasang sarung tangan itu sebagai jarahan, dan sisanya akan menjadi milik kalian, bagaimana? Suara itu datang dari kehampaan. Yang berbicara adalah kepala klan Tyrant Rex, kakak laki-laki Benito, Idi. Karena kamu mengatakan itu, Tuan Idi, kami akan melakukan apa yang kamu katakan. Karena mereka sangat ingin menghina Beast Galaxy, mereka seharusnya tidak menyalahkan kita karena kejam. Bagaimana menurut kalian semua? Sepakat. Sepakat. Beberapa suara setuju. Setelah itu, lebih dari 10 binatang emas raksasa datang dari jauh. Segera, mereka semua tiba di medan perang. Binatang emas raksasa yang datang kali ini jelas lebih kuat dari yang muncul sebelumnya. Kecuali Lucius, Serpentin, dan Benito, sebagian besar kelompok barusan adalah ruler ranker pemula dan mid ruler ranker. Sementara itu, kelompok ini terdiri dari semua ranker penguasa pertengahan dan akhir. Di antara mereka bahkan ada 3 ranker penguasa puncak. Secara keseluruhan, ada sekitar 30 binatang dari 2 kumpulan binatang emas raksasa. Ini semua adalah pusat kekuatan alam abadi. Hampir 80% dari semua Eternals di Beast Galaxy telah dirakit. Amadi merasa segalanya menjadi rumit setelah mereka berkumpul. Dengan kekuatan David, ruler ranker pemula, dan Soulbound Weapon-nya, alangkah baiknya jika dia bisa memblokir 3-5 dari mereka paling banyak. Setelah itu, Amadi bisa menangani sisanya. Bahkan jika Amadi mencoba yang terbaik untuk menghadapi lebih dari 20 peringkat penguasa termasuk beberapa peringkat penguasa puncak, dia mungkin tidak memiliki kekuatan untuk melakukannya bahkan jika dia mau. Baik, saya kira saya masih membutuhkan bantuan Mes Celeste. Adapun pilihan untuk mengungkapkan identitas Universe Enforcer-nya dan mengintimidasi orang-orang ini, Amadi tidak dapat melakukannya karena dia merasa itu akan terlalu memalukan. Sejauh yang dia tahu, penegak semesta adalah keberadaan yang tak terkalahkan di hati peradaban tingkat menengah dan rendah ini.
Amadi tidak ingin menurunkan reputasi penegak semesta dan membiarkan orang-orang ini berpikir bahwa penegak semesta begitu-begitu saja. Jika orang-orang ini kehilangan rasa kagum, akan sulit untuk mengaturnya nanti. Bahkan jika dia ingin mengungkapkan identitasnya sebagai penegak semesta, dia masih membutuhkan Mes Celeste untuk mengambil tindakan dan mempermalukan orang-orang ini terlebih dahulu. Selain itu, Amadi memperkirakan bahwa dengan situasi saat ini, jika Mes Celeste tidak melakukan apa-apa, orang-orang ini tidak akan mempercayainya bahkan jika dia mengungkapkan identitasnya sebagai penegak semesta. Di alam semesta yang luas, orang dengan kekuatan paling besar akan mendapatkan keputusan akhir. David melihat hampir 30 binatang emas raksasa di alam abadi yang dengan cepat mengelilinginya. Dia kehilangan kata-kata. Dia awalnya ingin menggunakan orang-orang ini untuk mengumpulkan pengalaman tempur. Sekarang, dia tidak punya kesempatan setelah apa yang dilakukan Amadi. Jika dia diserang oleh 30 Eternals, itu bisa mengakibatkan cedera serius atau bahkan kematian jika dia tidak hati-hati. Pada saat itu, dia bahkan tidak memiliki kesempatan untuk menyalahgunakan keabadiannya. Itu akan menjadi ketidakadilan yang nyata. Keduanya saling memandang, keduanya bisa membaca pikiran satu sama lain dan mereka mundur pada saat bersamaan. Bab 1414. Setelah mendekati kura-kura besar itu, mereka diam-diam menarik tubuh emas abadi mereka dan berdiri di belakang kura-kura besar itu. Namun, mereka tidak kembali ke dalam gedung. Tindakan keduanya juga menarik perhatian binatang emas raksasa di sekitarnya. Apa masalahnya? Bukankah kamu sangat kuat barusan? Anda tidak hanya menyebut kami hewan, tetapi Anda juga mengatakan bahwa kami tidak dapat membunuh Anda meskipun kami semua bekerja sama. Ada apa sekarang? Apakah kamu takut? Jangan mundur jika Anda punya nyali. Datang ke sini dan mari kita bertarung. Idi mencibir. Cih, apakah kepalamu dipenuhi dengan apa-apa selain omong kosong? Matamu yang mana yang melihat bahwa aku takut? Jika saya takut, mengapa saya tidak melarikan diri? Saya berdiri di sini sekarang. Jika kamu punya nyali, datang dan bunuh aku, teriak Amadi. Sekarang dia telah sepenuhnya mengungkapkan sifat aslinya sebagai kepala muda dari Star Mansion dan juga mengilustrasikan bagaimana dia menggunakan kekuatan bawaannya untuk melecehkan orang lain. Dengan Celeste, ranker penguasa alam abadi yang kuat, berdiri di belakangnya, dia tidak akan takut dengan karung sampah ini. Amadi tidak terlalu memperhatikan binatang emas raksasa yang mendekat. Sebaliknya, David di samping sedikit khawatir. Celeste memberitahunya 90% dari kekuatan tempurnya harus digunakan untuk menekan keinginan yang akan meledak dari tubuhnya. Ini adalah gejala sisa dari memicu tubuh yang memikat. Amadi tentu saja tidak mengetahui hal ini. Sekarang ada begitu banyak ruler ranker di sekitar, apakah 10% sisa kekuatan tempur Celeste akan cukup? David sedikit tidak yakin. Dia tidak tahu bahwa seiring berjalannya waktu, Celeste tidak hanya menggunakan 90% kekuatan tempurnya untuk menekan keinginan itu, tetapi 100%. Alasan dia mengatakan dia tidak akan menunjukkan wajahnya dan meminta Amadi untuk menangani ini dengan David adalah karena dia perlu mengendalikan diri. Di dalam ruangan merah di gedung mewah di punggung kura-kura besar, Celeste memandang keluar jendela dengan ekspresi tidak menyenangkan di wajahnya. Dia memarahi, sialan pembuat onar itu. Biasanya, Celeste bahkan tidak akan peduli tentang sampah Eternal Realm Ruler Rank ini. Namun, ini berbeda. Jika dia tidak melakukan apa-apa, pembuat onar itu, David dan Amadi, tidak akan memiliki kekuatan untuk menangani begitu banyak lawan dengan peringkat yang sama. Apa yang harus saya lakukan? Celeste berada dalam dilema. Jika saya tidak melakukan apa-apa, David dan Amadi akan berada dalam bahaya. Dari keduanya, satu adalah putra sahabatku yang aku janjikan untuk dia jaga dengan baik. Sementara itu, yang lainnya adalah orang gila tak tertandingi yang memiliki potensi sangat tinggi untuk melampaui alam abadi. Oleh karena itu, saya tidak bisa membiarkan sesuatu terjadi pada mereka. Jika saya melakukan sesuatu, saya tidak akan bisa menahan diri. Konsekuensinya akan serius jika tubuhku yang memikat terpicu juga. Celeste memejamkan mata untuk mencoba melihat apakah dia bisa menyisihkan sedikit tenaga. Dia tidak perlu menyisihkan banyak, karena hanya setengahnya yang cukup untuk mengalahkan penguasa ranker ini. Setelah beberapa saat, Celeste membuka matanya. Wajahnya pucat. Aku tidak bisa. Bab 1415. Binatang buas galaksi dari bis galaksi ini tidak langsung membunuh David tetapi memilih untuk mendekat perlahan dan mengelilinginya. Mereka akan melakukan ini karena David dan Amadi adalah ruler ranker dengan Soulbound Weapon. Mereka sangat berbahaya. Jika keduanya menjadi gugup dan bergabung untuk tiba-tiba menyerang salah satu dari mereka, kemungkinan besar akan menyebabkan luka serius atau bahkan kematian. Oleh karena itu, perlu untuk mencegah serangan balik David dan Amadi. Selama retret David diblokir dan mereka mendekatinya perlahan, bahkan jika David melakukan serangan mendadak, mereka akan punya waktu untuk bereaksi dan menghindari konsekuensi serius.
Jika hampir 30 ruler ranker bersatu dan bertindak bersama terlepas dari risiko cedera, David dan Amadi tidak akan memiliki ruang untuk melawan sama sekali. Lagi pula, perbedaan angka antara kedua belah pihak terlalu besar. Sayangnya, mereka tidak melakukan ini. Binatang emas raksasa ini memiliki kekuatan tempur tertinggi dari ras masing-masing. Mereka tidak hanya mewakili diri mereka sendiri tetapi juga ras binatang galaksi tempat mereka berasal. Jika David memilih mereka dan mereka menjadi sasaran serangan diam-diam yang menyebabkan cedera serius atau kematian, itu akan menjadi pukulan telak bagi ras mereka. Mereka perlu mempertimbangkan semua faktor ini. Oleh karena itu, semua orang secara diam-diam setuju untuk tidak menyerang dengan gegabah tetapi malah memblokir jalan keluar David. Mereka memperketat pengepungan, mendekat perlahan, dan berkonsentrasi untuk mencegah serangan balik. Tidak ada yang ingin menjadi orang beruntung yang menjadi target David sebelum dia meninggal. Senjata Soulbound memang penting, tapi jelas tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan kelangsungan hidup seluruh ras mereka. Suasana di tempat kejadian sangat khusyuk. Binatang galaksi seperti Benito khawatir dengan serangan balik David, jadi mereka membutuhkan konsentrasi tingkat tinggi. Begitu mereka merasakan ada sesuatu yang tidak beres, mereka akan segera bertindak. Celia dan yang lainnya menahan napas saat mereka melihat sosok raksasa itu perlahan mendekat. Dari tangan mereka yang dipegang erat, orang bisa tahu betapa gugupnya mereka. Sementara itu, hati David tenggelam perlahan. Masuk akal bahwa ketika semuanya sampai pada titik ini, Celeste seharusnya keluar untuk mengatakan sesuatu karena dialah satu-satunya yang bisa mengurus ini sekarang. Meski begitu, Celeste belum bergerak sama sekali sampai sekarang. Memikirkan kembali penampilan Celeste baru-baru ini dan apa yang dia katakan, David merasa bahwa segala sesuatunya mungkin menjadi sedikit rumit. Apakah Celeste tidak melakukan apa-apa karena dia perlu menekan keinginannya dengan segenap kekuatannya? Jika ini masalahnya, kita mungkin telah menembak kaki kita sendiri. David sakit kepala menghadapi begitu banyak binatang galaksi yang mendominasi. Bahkan jika dia memiliki sistem, yang juga merupakan kode curangnya, saat ini, itu tidak akan membantu. Sistem memungkinkan dia menghabiskan uang untuk meningkatkan kekuatannya dengan cepat, tetapi itu tidak dapat membantunya menghadapi musuh yang kuat. Dia hanya bisa bergantung pada dirinya sendiri sekarang. David merasa tidak berdaya lagi. Jika saya tahu hal-hal akan menjadi seperti ini, saya hanya akan memberitahu mereka identitas Amadi sebagai penegak semesta saat kami tiba. Dalam hal itu, bahkan jika kita mengungkapkan senjata yang terikat jiwa, tidak ada ras binatang galaksi lain yang berani mengganggu urusan kita dengan klan ular berkepala 9. Hal-hal telah sampai pada titik ini. Bahkan jika saya memberitahu mereka tentang Amadi sebagai penegak semesta, orang-orang gila ini mungkin tidak mempercayai saya. Mereka akan berpikir bahwa kami ingin mengambil kesempatan untuk melarikan diri. Apa yang harus kita lakukan? David memeras otak tetapi tidak dapat menemukan solusi. Dia hanya bisa berharap bahwa Celeste untuk sementara dapat menekan keinginannya dan menyisihkan sedikit kekuatan untuk menakut-nakuti orang-orang ini. Dia memandang Amadi di sebelahnya. Dia melihat bahwa pihak lain tidak memiliki rasa urgensi sedikitpun, dan wajahnya tenang dan acuh tak acuh. Dia sama sekali tidak menyadari krisis. David menghela napas tak berdaya. Amadi tidak mengetahui kesulitan yang dihadapi Celeste sekarang, dan itulah mengapa dia menunjukkan ekspresi ini. Ini adalah rahasia antara Celeste dan David. Celeste telah memperingatkannya untuk tidak mengatakan apa-apa, jadi tentu saja, dia tidak akan memberitahu pihak ketiga. Bab 1416. Sekarang, Amadi mungkin masih memikirkan adegan di mana monster galaksi ini berlutut dan memohon belas kasihan setelah mes. Celeste mengambil tindakan. Namun, pelaku utama yang menyebabkan hal tersebut tetaplah David. Jika bukan karena dia, mengapa Celeste perlu menekan dirinya sendiri dengan seluruh kekuatannya dan tidak bisa bertindak bebas? Meski begitu, David tidak bersalah. Tidur dengan Celeste adalah sesuatu yang benar-benar di luar kendalinya. Siapa yang membuat tubuh memikat Celeste begitu memikat? Itu menarik kekuatan pikirannya begitu tak terkendali dan memaksanya melakukan hal yang tak tertahankan itu. Itu juga pertama kalinya David mengetahui bahwa kekuatan pikiran bisa melakukan ini. Itu mengubah cara dia melihat sesuatu. Saat dia melihat hampir 30 binatang emas raksasa perlahan mendekat, Amadi merasa sedikit acuh tak acuh. Menurutnya, siapa yang berdiri di belakangnya? Celeste. Yang pertama dari 7 pendeta tinggi terakhir dari Sekte Iridescent. Ranker penguasa alam abadi. Sekali-sekali, 7 pendeta wanita yang tak tertandingi diwakili oleh 7 warna, merah, oranye, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu, akan muncul di Sekte Iridescent. Celeste adalah kepala dari 7 pendeta tinggi terakhir, dan warna yang diwakilinya adalah merah. Ibu Amadi juga salah satu dari 7 pendeta tinggi terakhir dari Sekte Iridescent, yang warnanya hijau. Bahkan di kampung halaman Amadi, Celeste adalah sosok yang terkenal.
Dengan orang yang begitu kuat di belakangnya, Amadi sama sekali tidak perlu khawatir. Mes, Celeste akan menyelesaikan semua krisis. Amadi tidak tahu bahwa Celeste sedang melihat monster emas raksasa yang mengelilingi mereka dengan ekspresi muram. Jika tubuhnya yang memikat belum diaktifkan, dia dapat dengan mudah menyelesaikan masalah di depannya sesuka hati. Namun, dia dalam kondisi yang mengerikan sekarang. Begitu dia bergerak, dia tidak akan bisa menekan hasrat di tubuhnya, dan dia akan mendapat masalah. Mustahil bagi Celeste untuk menyaksikan David dan Amadi terbunuh. Lusinan binatang galaksi yang mendominasi sudah sangat dekat, mengelilingi kura-kura besar itu. Jika mereka mengambil tindakan pada saat yang sama sekarang, David dan Amadi tidak akan memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Bahkan jika mereka melawan dengan putus asa, mereka tidak akan berbuat banyak. Celeste tahu dia harus melakukan sesuatu. Begitu kedua belah pihak mulai bertarung, akan ada terlalu banyak ketidakpastian. Dia tampaknya telah mengambil keputusan. Dengan wajah memerah, dia memarahi, "David, kamu bajingan kecil, kamu sendiri yang menyebabkan semua ini. Jika kamu berani menolak setiap kali aku meminta bantuan, aku akan mengulitimu hidup-hidup." David sekarang yakin bahwa Celeste menekan hasrat di tubuhnya dengan seluruh kekuatannya. Dia menyebabkan ini. Aku hanya bisa bertarung sampai mati. Saat ini, Amadi juga mulai ragu di hatinya. Apa yang terjadi pada Mes? Celeste. Kenapa dia tidak melakukan apa-apa? Apakah dia mencoba melatih kita? Dia melirik binatang emas raksasa yang sudah mendekat. Kereta. Bukankah dia mencoba mengirimku ke neraka dengan memintaku bertarung melawan begitu banyak pembangkit tenaga listrik di level yang sama? Bahkan ada beberapa ranker penguasa puncak di antara mereka. Bab 1417. Amadi, maafkan aku membuatmu dalam masalah. Ayo berjuang. Setelah David selesai berbicara, dia mengaktifkan tubuh emas abadi lagi. Meski Amadi tidak mengerti maksud David, dia tidak bisa lagi bersikap pengecut setelah melihat David siap bertarung. Dia berasal dari peradaban tingkat tinggi, jadi bagaimana dia bisa kalah dari David, orang dari peradaban tingkat rendah? Pada saat yang sama, Amadi akan menunjukkan kepada David kekuatan keterampilan Star Mansion. Keduanya mengaktifkan tubuh emas abadi mereka satu demi satu dan bersiap untuk bertarung. Pada saat ini, seseorang dari antara puluhan binatang emas raksasa berteriak, "Pergi!" Segera, semua binatang emas raksasa bergegas menuju David dan Amadi dengan kecepatan penuh. Pada saat yang sama, mereka juga mempersiapkan gerakan terkuat mereka. Mereka harus melukai serius atau bahkan membunuh David dan Amadi segera. Ini adalah kesempatan terbaik untuk mencegah serangan balik mereka. Hampir 30 Eternal Realm Ruler Ranker menyerang pada saat yang sama. Seberapa spektakuler pemandangannya. Hati Celia dan wanita lain yang menonton melompat ke tenggorokan mereka. Mereka takut pada saat berikutnya, David tidak akan hidup lagi. Pemandangan luar biasa seperti itu jarang terjadi bahkan di peradaban tingkat tinggi tempat kampung halaman Amadi berada. Lebih dari 80% pembangkit tenaga listrik teratas di peradaban level 5 ini ada di sini. David dan Amadi ketakutan. Namun, mereka tidak menghentikan apa yang mereka lakukan. Teknik pedang pemisahan jahat. Pukulan pengusir bintang. Keduanya berteriak dalam hati mereka pada saat bersamaan. Namun, ketika tubuh yang tidak seimbang itu akan berbenturan satu sama lain, sebuah suara bisa terdengar. Enyah. Itu seperti batu yang dilemparkan ke danau yang tenang. Lapisan riak menyebar dengan kura-kura besar sebagai pusatnya. Ketika semua monster galaksi penguasa berperingkat maju mendengar suara ini, mereka merasakan ledakan tekanan di telinga mereka. Kemudian, kepala mereka mulai berputar. Kemudian, tubuh mereka dihantam oleh kekuatan yang sangat besar. Rasa sakit yang parah menyapu tubuh mereka dan mereka terbang mundur tak terkendali. Kekuatan-kekuatan ini melebihi imajinasi mereka. Dalam proses mundur, mereka bahkan tidak bisa mempertahankan tubuh emas abadi mereka sehingga mereka menghilang ke dalam kehampaan. Hanya untuk sepersekian detik, lusinan monster galaksi peringkat penguasa yang mengepung David dan Amadi dan tubuh emas abadi mereka semuanya dihancurkan, memperlihatkan tubuh asli mereka. Tubuh asli mereka persis sama dengan tubuh emas abadi mereka. Meskipun tubuh mereka lebih besar dari manusia, mereka tidak seberapa dibandingkan dengan tubuh emas abadi. Binatang buas galaksi yang telah kembali ke tubuh aslinya ini berhasil menstabilkan diri mereka dengan susah payah. Saat mereka menahan rasa sakit yang parah di tubuh mereka, mereka melihat kura-kura besar di kejauhan dengan ketakutan di mata mereka. Suara barusan datang dari bangunan di punggung kura-kura besar itu. Kekuatan pemilik suara bukanlah sesuatu yang bisa mereka lawan sama sekali. Kedua belah pihak sama sekali tidak berada pada level yang sama. David dan Amadi menghela nafas lega saat mendengar suara Celeste. Jika mereka harus melawan binatang buas ini, mereka pasti akan mati. Untungnya, Celeste menunjukkan sebagian dari kekuatannya pada saat kritis ini. Jika tidak, kita pasti sudah mati di sini hari ini.
David berpikir dalam hati. Dia tahu Celeste tidak akan melihat mereka mati. Amadi tidak kaget dengan hasilnya karena dia tahu seberapa kuat Celeste. Bahkan jika itu adalah Immortal Ranker, hasilnya akan tetap sama dan tidak ada yang berubah, apalagi sekelompok Ruler Ranker. Bab 1418. Ini adalah Celeste, kepala 7 pendeta tinggi terakhir di Sekte Iridescent. Ranker penguasa alam abadi yang tak tertandingi. Keduanya menarik tubuh emas abadi mereka pada saat yang sama. David memandangi binatang buas galaksi yang telah kembali ke bentuk aslinya di kejauhan, dan dia masih terkejut. Sama sekali tidak mengejutkannya bahwa Celeste mampu mengalahkan orang-orang ini. Namun, bukankah sedikit ekstrim bahwa hanya satu kalimat yang dapat menghancurkan tubuh emas abadi dari hampir 30 monster galaksi penguasa peringkat dan melukai mereka secara serius? Dia sangat kuat. David memutuskan bahwa begitu dia tiba di Star Kingdom, dia harus segera mencari cara untuk membelanjakan uang untuk mendapatkan poin mewah sehingga dia dapat meningkatkan kekuatannya secepat mungkin. Dia ingin mencapai level Celeste secepat mungkin, dan bahkan mungkin lebih dari itu. Daud tidak ingin merasakan ketidakberdayaan lagi di hadapan musuh yang kuat. Tak perlu dikatakan bahwa Celia dan yang lainnya tercengang setelah mereka melihat ini. Otak mereka masih belum bisa memahami apa yang sedang terjadi. Hanya Lorraine yang memiliki tatapan aneh di matanya. Tuanku sangat kuat. Sepertinya saya telah mengikuti orang yang tepat. Lorraine ingat Celeste memberitahunya bahwa dia hanyalah produk setengah jadi dan berharap untuk mengembangkan dirinya menjadi produk jadi. Jika produk setengah jadi sangat kuat, seberapa kuat produk jadinya? Saat ini, Lorraine penuh dengan harapan akan kehidupannya yang akan datang. Dia harus bekerja keras untuk menjadi produk akhir yang disebutkan Celeste. Dia harus melampaui tuannya dan menjadi lebih baik darinya. Ketika dia kembali lagi, dia pasti akan mengejutkan semua orang. B. Bolehkah saya tahu siapa di sana? A. Aku minta maaf telah menyinggungmu, T. Tolong berbelas kasih dan selamatkan kami, salah satu binatang galaksi bertanya dengan suara gemetar. Suaranya juga membawa binatang galaksi lain kembali ke dunia nyata. Mereka semua diam-diam dan dengan sabar mendengarkan jawaban orang itu. Mereka semua mengerti di dalam hati mereka bahwa dengan kekuatan menakutkan yang baru saja ditunjukkan lawan, akan mudah bagi mereka untuk menghancurkan seluruh galaksi binatang. Ini bukanlah pembangkit tenaga listrik dari peradaban tingkat menengah. Seseorang yang begitu kuat bahkan tidak akan datang dari satu-satunya peradaban level 6 di galaksi ini. Hanya peradaban tingkat tinggi yang memiliki seseorang seperti ini. Di permukaan, perbedaan antara peradaban tingkat menengah dan peradaban tingkat tinggi hanyalah satu kata, tetapi kenyataannya, mereka terpisah bermil-mil jauhnya. Kesenjangan antara keduanya seperti perbedaan antara alam semesta dan alam abadi. Tidak peduli berapa banyak pembangkit tenaga alam semesta yang bertarung dengan Eternals, mereka masih seperti semut hingga yang terakhir. Ini bukanlah celah yang bisa diisi dengan kuantitas. Namun, mengapa pembangkit tenaga peradaban tingkat tinggi muncul di sini? Mungkinkah saya adalah penegak semesta yang bertanggung jawab untuk berpatroli di area ini? Suara Celeste mengguncang hati binatang galaksi. Benar saja, itu adalah penegak alam semesta. Hanya penegak semesta legendaris yang bisa memiliki kekuatan seperti itu. Salam, penegak alam semesta. Semua binatang galaksi turun, berlutut ke arah kura-kura besar, dan berteriak keras. Kamu semut seperti binatang, apa yang harus aku lakukan padamu sekarang setelah kamu menyinggung perasaanku? Celeste berkata dengan dingin. Ketika mereka mendengar Celeste menyebut mereka binatang, binatang buas galaksi ini tidak merasakan sedikit pun ketidakpuasan di hati mereka. Mereka hanya ingin menenangkan kemarahan penegak semesta. Kalau tidak, hari ini akan menjadi hari terakhir mereka hidup. Penegak semesta, tenanglah. Penegak alam semesta, tenanglah. Kami tidak tahu Anda ada di sini dan secara tidak sengaja menyinggung Anda. Harap murah hati dan beri kami kesempatan untuk bertahan hidup. Kami pasti akan melakukan yang terbaik untuk membalas kebaikan Anda. Tuanku, mohon murah hati dan beri kami kesempatan untuk bertahan hidup. Binatang galaksi yang ketakutan bersujud dan memohon belas kasihan. Bab 1419. Binatang galaksi memohon belas kasihan, tetapi Celeste tidak akan bersikap lunak pada mereka. Dia sedang dalam suasana hati yang buruk saat ini. Dia terpaksa menggunakan kekuatannya untuk membantu David dan Amadi melarikan diri. Keinginan di tubuhnya telah menemukan celah dan melarikan diri. Bahkan jika Celeste segera menahan diri dengan seluruh kekuatannya, itu tetap tidak berguna. Setelah celah terbentuk, celah itu tidak bisa lagi ditutup. Awalnya, Celeste berpikir bahwa dengan kekuatannya, dia bisa bertahan sampai mereka kembali ke Sekte Iridescent. Dia tidak berharap kecelakaan seperti itu terjadi. Dia sudah punya firasat. Segera, dia tidak akan bisa bertahan lagi. Semua ini disebabkan oleh si kecil bajingan David. Dia harus bertanggung jawab untuk ini.
Celeste, yang tidak punya tempat untuk melampiaskan amarahnya, hanya bisa melampiaskannya pada galaksi bis ini. Anda sekelompok semut berpikir bahwa saya akan mengampuni Anda jika Anda bersujud untuk meminta maaf kepada saya. Kamu sangat naif. Penegak semesta, apa yang harus kami lakukan agar Anda membiarkan kami pergi? Apapun yang Anda minta, selama Anda mengatakannya, kami pasti akan melakukannya. Ya, penegak semesta, nyatakan saja permintaanmu. Bahkan jika kami mempertaruhkan hidup kami akan membantu Anda menyelesaikannya. Kami hanya berharap Anda akan memberi kami kesempatan untuk menebus diri kami sendiri. Binatang galaksi yang berlutut di kehampaan berbicara satu demi satu. Mereka tahu bahwa penegak alam semesta tidak ingin membunuh mereka. Akan mudah baginya untuk membunuh mereka semua dengan mengandalkan kekuatan yang baru saja dia tunjukkan, tetapi mengapa dia membuang-buang waktu untuk mengatakan begitu banyak omong kosong? Karena ada kesempatan untuk bertahan hidup, siapa yang tidak ingin merebutnya? Siapa yang ingin mati? Sedangkan untuk Soulbound Weapons, galaksi bis bahkan tidak lagi memikirkannya. Tidak peduli seberapa bagus harta itu, mereka masih harus hidup untuk menikmatinya. Sekarang, binatang buas galaksi ini hanya ingin tetap hidup. Suara Celeste tadi membuat orang-orang ini ketakutan. Menghadapi penegak semesta yang begitu kuat, mereka bahkan tidak berani mencoba melarikan diri. Nyatanya, jika mereka kabur sekarang, Celeste tidak bisa berbuat apa-apa pada mereka. Karena apa yang dia lakukan barusan, dia tidak bisa menekan dirinya sendiri seperti sebelumnya. Meskipun dia bisa menahan diri untuk sementara sekarang, dia tidak bisa menyerang lagi. Kalau tidak, keinginan di tubuhnya kemungkinan besar akan segera meledak. Oleh karena itu, Celeste sekarang harus menekan dirinya sendiri dengan semua yang dimilikinya. Dia tidak berani terganggu. Bahkan jika semua binatang galaksi ini lolos, dia bahkan tidak akan memperhatikan mereka. Kecuali ada krisis hidup dan mati, Celeste tidak akan pernah bergerak lagi. David dan Amadi adalah perwakilan saya. Yang harus Anda lakukan adalah memuaskan mereka berdua, jika tidak, saya akan memberitahu Anda nasib yang menunggu Anda karena menyinggung penegak semesta. Celeste baru saja selesai berbicara dan semua binatang galaksi bergegas menjawab, tolong jangan khawatir, penegak semesta. Kami pasti akan memuaskan Tuan Amadi dan Tuan David. Tidak peduli permintaan apa yang mereka buat, kami tidak akan mengatakan tidak selama itu masih dalam kekuatan kami. Celeste mengabaikan binatang buas galaksi yang ketakutan setengah mati. Dia menambahkan, David, Amadi, saya serahkan sisanya kepada Anda. Jaga apapun yang Anda butuhkan sesegera mungkin. Anda bisa memunculkan apapun yang Anda butuhkan. Jika orang-orang ini tidak memuaskan Anda, saya akan memberitahu mereka bahwa ada orang di dunia ini yang tidak dapat mereka sakiti. Aku mengerti, Celeste. Ya, Celeste. Kata David dan Amadi bersamaan. Celeste tidak mengatakan apa-apa. Krisis telah teratasi, dan dia sedang tidak mood untuk peduli dengan hal-hal sepele ini. Dia perlu memusatkan seluruh kekuatannya untuk menekan dirinya sedikit lebih lama. Penawaran bonus hari ini. Bab 1420. Mustahil untuk bertahan sampai mereka kembali ke Sekte Iridescent. Dia hanya bisa menundanya selama mungkin. Mungkin tidak lama lagi dia perlu meminta bantuan David. Ketika dia memikirkan fakta bahwa dia perlu meminta David untuk melakukan itu dalam fantasi, rona merah muncul di wajah Celeste. Pada saat yang sama, tubuhnya mulai terasa sedikit panas dan memancarkan keharuman yang menakjubkan. Ditambah dengan rangsangan dari tubuhnya yang memikat, tubuhnya yang awalnya dewasa dan menawan bahkan sekarang lebih genit. Daya pikatnya melonjak, merangsang hormon pria. Jika pria normal melihat penampilan Celeste saat ini, dia pasti tidak akan bisa menahan diri untuk menerkamnya. Bahkan jika ada jurang di depan, dia tetap tidak akan ragu sama sekali. Ini adalah tubuhnya yang memikat, fisik yang sangat istimewa di alam semesta. Wanita dengan fisik seperti ini sangat jarang. Setiap salah satu dari mereka adalah bencana. Celeste adalah salah satunya, begitu pula Lorraine. Hanya saja Lorraine masih muda dan kekuatannya masih rendah, sehingga dia tidak bisa sepenuhnya menampilkan tubuhnya yang memikat. Seiring bertambahnya usia, begitu pula kekuatannya. Secara bertahap, dia akan menjadi Celeste lain di masa depan. Bahkan ada kemungkinan besar dia akan melampaui Celeste. Karena Celeste sudah berpengalaman, dia akan membuat rencana latihan yang paling cocok untuk Lorraine agar dia bisa memaksimalkan keunikan tubuhnya yang memikat. Start kecil, kamu yang menyebabkan ini. Aku akan menghancurkanmu jika kamu berani menolakku. Celeste menutup matanya setelah mengutuk dan mengabdikan dirinya untuk menekan keinginannya. David berdiri di belakang kura-kura besar. Meskipun dia tenang di permukaan, dia sedikit khawatir di hatinya. Dia tahu Celeste tidak punya pilihan, dan itulah sebabnya dia mengambil risiko. Dia bertanya-tanya bagaimana keadaan pihak lain sekarang. Jika dia tidak bisa menekan keinginan di tubuhnya seperti yang dia katakan dan itu meletus, itu akan merepotkan.
Begitu Celeste kehilangan akal sehatnya, dengan kekuatannya yang menakutkan, tidak hanya mereka akan menderita, tetapi seluruh galaksi binatang dan bahkan galaksi di sekitarnya akan menderita. Ini jelas lebih serius daripada konsekuensi perang antar galaksi. Itu akan jauh lebih menghancurkan juga. Permintaan apa yang kamu miliki? Tolong beritahu kami pasti akan memenuhinya dengan semua yang kami miliki. Ya, jika Anda memiliki permintaan, beritahu kami. Kami akan memuaskan Anda bahkan jika kami hancur berkeping-keping dalam prosesnya. Petik 2. David tidak mempedulikan hal ini karena dia mengkhawatirkan Celeste. Amadi mencibir dan tidak berbicara. Namun, tatapannya membuat punggung binatang buas itu merinding. Saat ini, yang paling ketakutan adalah Lucius dan Serpentin dari klan ular berkepala 9. Ada konflik yang tidak dapat didamaikan antara mereka dan David. Mereka ingin menggunakan kekuatan bis galaksi untuk membunuh David. Namun, David berubah menjadi perwakilan dari Universe Enforcer. Apa yang harus mereka lakukan? Lucius merasakan bahwa David datang dengan niat buruk sebelumnya. Sekarang, mereka mengerti bahwa dia memiliki seorang penegak alam semesta yang mendukungnya. Pantas saja keduanya tidak takut menghadapi kekuatan seluruh bis galaksi. Dukungan mereka memang sangat kuat. Lucius dan Serpentin berada dalam dilema sekarang. Mereka berharap David bisa bermurah hati dan mengampuni nyawa mereka. Pada saat yang sama, mereka juga bersiap untuk melarikan diri kapan saja. Meski kemungkinan suksesnya kecil, akan lebih baik daripada tinggal di sini dan menunggu kematian, bukan? Bersambung.